Kali ini kita akan bahas contoh untuk mencari massa ekuivalen dari sistem pelatuk dari mesin motor bakar, yaitu ini ada cam, ada knock-on arm, kemudian ini ada rocker arm atau pelatuknya, ini ada katupnya atau valve-nya, kemudian ada springnya. Nah, yang kita mau cari massa ekuivalennya adalah massa ekuivalen dari ini pelatuknya, rocker armnya, ditambah dengan spring dan valve-nya. Berarti ada 3 komponen yang akan kita jadikan satu massa ekuivalennya. Yang ini dan ini, yang knock-on arm maupun cam tidak kita masukkan dalam perhitungan massa ekuivalen karena nggak tahu kenapa ya, karena ini tidak diketahui ini apa, J nya apa, ininya masanya berapa nggak diketahui. Maka yang kita analisis hanya 3 komponen, 1, 2, 3. Pelatuknya ini, spring dan valve-nya. Ini yang rocker arm-nya ini diketahui inersia putarnya J, kemudian theta-nya itu berarti arahnya ke sini, dari sini ke sini. Jadi dia bergerak ke sini. Ketika bergerak itu kita analisis. Kemudian jaraknya dari pusat ini kan pusat gerakan dari rockernya itu di sini. Ada pinnya gitu. Kemudian jarak dari pin ke knock-on arm ini A, kemudian dari sini ke sini adalah B. Dan spring diketahui masanya adalah ms, kekakuannya adalah K. Yang ini valve, itu masanya diketahui mv. Ini adalah ruang bakar dari mesinnya. Nah, kita ditanya M ekuivalennya. Berarti M ekuivalen dari gabungan antara rocker arm, spring, dan valve-nya. Nah, ini kita selesaikan dengan metode energi. Karena untuk mengetahui ekuivalen dari massa bekas, kita gunakan metode energi. Kita bahas di video sebelum ini. Nah, kita selesaikan dengan metode energi. Jadi terdapat 3 komponen yang akan kita ekuivalenkan massanya, yaitu rocker arm yang ini, kemudian spring yang merah, dan valve yang hitam ini. Nah, si rocker arm itu memiliki satu jenis energi, yaitu energi kinetik, karena dia berputar gitu. Kemudian yang spring, dia memiliki 2 energi. Yang pertama energi potensial, karena dia nanti ketekan. Bekas ketekan berarti dia memiliki energi potensial. Selain itu juga dia memiliki energi kinetik karena massa springnya tidak kita abaikan di sini. Jadi yang spring punya 2 energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Sedangkan valve itu hanya memiliki energi kinetik karena dia bergerak ini. Naik turun itu ketekan oleh rocker arm, dan baliknya itu dibalikkan oleh pegasnya. Nah, kita mulai satu persatu dari rocker armnya. Nah, rocker arm itu memiliki energi kinetik berupa gerakan berputar, yaitu kalau translasi adalah setengah mv kuadrat, karena dia berputar maka m nya kita ganti dengan j, yaitu inersia putar, dan kecepatannya kita ganti dengan kecepatan putar kuadrat. Jadi energi kinetik yang dimiliki oleh rocker arm adalah setengah j theta dot kuadrat. Ini persamaan 1. Kemudian bagaimana dengan spring? Spring kita uraikan jadi 2, ya, energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial untuk spring seperti biasa setengah kx kuadrat. Nah, x-nya itu kita harus rubah ke dalam fungsi theta ini, karena ini adalah merupakan satu derajat kebebasan. Kita bisa menggambarkan sistem ini dalam satu koordinat, yaitu koordinat theta. Maka kita rubah x-nya itu menjadi fungsi theta. Nah, caranya berarti ini adalah pusatnya J ini. Kemudian ini adalah ketika ini turun, berarti ini adalah x-nya adalah dari mendatar ke tekan, ini adalah x-nya, dengan demikian ini adalah b. Nah, ini kan bergerak turun gini. Jadi ini b, kita bisa gunakan aturan sinus, dimana sinus theta itu adalah x per b, berarti x-nya adalah b kalikan sin theta. Nah, x dot-nya atau kecepatannya adalah turunan dari ini, b cos theta kalikan theta dot.
Nah, sehingga kita bisa substitusi X dotnya ini ke dalam persamaan energi potensial menjadi setengah K B sin theta kuadrat menjadi setengah KB kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini persamaan kedua. Ini 1, ini 2. Kemudian kita lanjut energi kinetik yang dimiliki oleh pegas. Ini seperti teori sebelumnya kita sudah tahu di video sebelumnya bahwa untuk yang pegas itu memiliki energi kinetik sebesar 1/6 ms x dot kuadrat. Ms nya adalah massa pegasnya. Nah, dengan demikian ini kita bisa tulis 1/6 ms x dot kuadrat. X dot kuadratnya kita pakai yang ini lagi, sehingga 1/6 ms kalikan b cos theta theta dot dikuadratkan menjadi 1/6 ms ini b kuadrat theta dot kuadrat kalikan cos kuadrat theta. Nah, ini persamaan ketiganya. Nah, komponen yang terakhir yaitu yang valve. Yang valve karena dia bergerak gini, naik turun, dia hanya memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. V nya kita ganti yang x dot ini, berarti energi kinetiknya adalah setengah mv b cos theta kalikan ini, cos theta kalikan theta dot dikuadratkan, sehingga menjadi energi kinetiknya setengah mv b kuadrat theta dot kuadrat kalikan cos kuadrat theta. Ini persamaan 4. Nah, kita memiliki 4 energi di persamaan 1 energi kinetik, persamaan 2 energi potensial, persamaan 3 energi kinetik, dan persamaan 4 energi kinetik. Nah, ini kita jumlah semuanya energinya ini menjadi seperti ini. Jadi ini adalah energi totalnya dari persamaan 1 sampai 4. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa theta itu sangat kecil sehingga sin kuadrat theta itu sama dengan theta kuadrat. Karena sin theta kan sama dengan theta. Kalau dikuadratkan berarti sama dengan theta kuadrat. Sedangkan cos theta kalau thetanya sangat kecil itu adalah 1, sehingga cos kuadrat theta itu juga sama dengan 1. Nah, ini kita substitusi ke sini menjadi ini energi mekaniknya ya. Ini energi mekanik total terdiri dari potensial dan kinetik. Jadi setengah j theta dot kuadrat ditambah ini sin tetanya menjadi theta kuadrat, yaitu setengah k b kuadrat theta kuadrat tambah ini 1/6 ms b kuadrat theta dot kuadrat, ini 1 kan. Kemudian ini juga jadi 1, sehingga plus setengah mv b kuadrat theta dot kuadrat, ini 1. Kemudian kita anggap ini adalah konservatif, artinya tidak ada energi mekanik yang dirubah menjadi energi lainnya, misalkan panas. Berarti energi mekaniknya adalah konstan. Kita turunkan sama dengan 0. Ini berarti adalah energi mekaniknya konstan. Nah, ini kita turunkan 2 ke sini berarti menjadi j theta dot theta double dot, kemudian ini 2 ke sini menjadi kb kuadrat theta theta dot tambah ini bawah sini b2/6 sepertiga m s b kuadrat theta dot kalikan theta double dot ditambah dengan ini mv b kuadrat theta dot theta double dot. Nah, dari sini kita bisa keluarkan theta double dotnya, sehingga koefisien dari theta double dot itu adalah ini j plus sepertiga ms b kuadrat tambah mv b kuadrat kb kuadrat plus theta. Nah, berarti ini adalah k ekuivalennya, yang ini adalah massa ekuivalennya, sehingga m ekuivalennya ya ini berarti j plus sepertiga ms b kuadrat tambah mv b kuadrat, dimana b nya ini adalah jarak ini, kemudian j nya itu adalah inersia putar dari rocker armnya, kemudian ms adalah massa pegas, mv adalah massa dari katupnya atau valve-nya. Demikian contohnya. Kalau ada kesalahan jangan dikoreksi. Saya juga tidak bisa menjamin ini benar. Sampai ketemu di video selanjutnya.